Hai, saya Presley. Saya dari sini Classroom. Nah, kali ini saya akan meneruskan pembahasan tentang persamaan eksponen. Kita lihat untuk yang tipe keempat. Nah, untuk ke tipe keempat ya. Nah, bentuk-bentuknya adalah A pangkat fx sama dengan b pangkat fx. Nah, jadi A dan B-nya adalah dia punya basis atau bilangan dasarnya dengan pangkat yang sama, sama-sama fungsi x, ini fungsi x juga, dimana A dan B itu harus lebih besar daripada 0. Nah, kemudian A dan B-nya tidak boleh angka 1. Tidak boleh sama dengan 1. Nah, gimana cara solusinya? Solusinya adalah fx harus sama dengan 0. Nah, kita tahu ya, bahwa kalau sesuatu dipangkatin 0, angka dipangkatin 0 pasti hasilnya adalah 1. Jadi kalau misalnya ini A pangkat 0 sama dengan B pangkat 0, jadi ini 1 sama dengan 1. Jadi kita pakai logikanya seperti itu, fx sama dengan 0. Nah, kita kasih contohnya. Contohnya misalnya 7 dipangkatin x min 5. Nah, sama dengan 3 dipangkali dengan x min 5. Nah, kita lihat A-nya adalah 7. Fx-nya adalah x min 5. Di sini sama fx-nya adalah x min 5. Cuman dia sini angkanya beda. Nah, maka cara solusinya adalah seperti ini. Fx sama 0. Jadi x min 5 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 5. Nah, untuk pembahasan yang tipe keempat. Sepertinya ini menurut saya nggak gitu sulit ya. Cukup mudah. Oke, kita lanjut dengan tipe yang kelima. Nah, tipe kelima bentuknya hampir mirip, cuma beda pangkatnya aja. Jadi A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Nah, jadi pangkatnya eksponennya berbeda. Di sebelah kiri pangkatnya fx, di sebelah kanan pangkatnya adalah gx. Juga basis atau bilangan dasarnya itu berbeda. Di sebelah kiri A, di sebelah kanan adalah B. Nah, syaratnya seperti tadi. A dan B itu harus lebih besar pada 0. Kemudian A dan B itu tidak boleh angka 1. Nah, gimana solusinya? Nah, solusinya adalah ruas kiri dan ruas kanan kita kasih logaritma. Jadi log A pangkat fx sama dengan log B pangkat gx. Nah, kita kasih sebuah contoh ya. Contohnya 2 pangkat x sama dengan 10 pangkat x dikurangin 0,699. Jika log x jika log 2 itu sama dengan 0,301. Jadi ini biasanya kita ambil dari tabel. Kita ambil 3 digit, jadi 0,301. Nah, cara penyelesaiannya adalah kita kasih logaritma di depan belakang. Jadi log 2 pangkat x sama dengan log 10 pangkat x min 0,699. Nah, kalau untuk pangkat, kalau dikasih logaritma ini sekarang pangkatnya adalah mentah keluar dikalikan dengan log 2-nya. Jadi x dikali dengan log
2. Ini juga pangkatnya minta keluar, jadi X min 0,699. Nah, dikali dengan log 10. Nah, kita masukin datanya. Log 2 adalah 0,301. Jadi 0,301 X. Nah, sedangkan log 10 itu berdasarkan dari tabel, kalau kau pelajarin logaritma, log 10 itu sama dengan 1. Jadi ini sama dengan X min 0,699. Nah, karena ini angkanya lebih kecil, saya pindahin ke ruas kiri. Jadi 0,699 sama dengan X min 0,301 X. Maka 0,699 sama dengan 0,699 X. Nah, saya masukin di sini aja. Jadi dapat X nya sama dengan 1. Jadi 0,699 kita bagi dengan 0,699 yang ada huruf X nya. Oke, kita lanjut lagi ke tipe yang ke-6. Nah, yang ini rada berbeda, ini rada panjang. Nah, untuk tipe ke-6 bentuknya adalah Hx dipangkatin dengan Fx sama dengan 1. Nah, ini solusinya ada berapa solusi. Jadi Hx-nya atau bentuk sininya bukan bilangan dasar, jadi merupakan fungsi. Dan Fx-nya eksponnya juga berupa fungsi X juga. Jadi fungsi X dipangkatin dengan fungsi X juga, cuman berbeda. Harus sama dengan 1. Nah, untuk solusinya yang pertama, nah saya kasih bubble aja, saya kasih dot ya, yaitu Hx-nya sama dengan 1. Nah, kita ingat aja, 1 dipangkat berapapun pasti hasilnya 1. Nah, untuk yang berikutnya adalah Hx sama dengan min 1 dengan syarat Fx harus bilangan genap. Nah, ingat aja kalau min 1, kalau kamu pangkatin bentuk bilangan ganjil, min 1 pangkat 3, pasti hasilnya minus 1. Jadi harus bilangan pangkatnya genap. Jadi hasilnya harus 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya adalah jika pangkatnya Fx-nya sama dengan 0, misalnya pangkat 0 kan. Nah, tapi ada syaratnya di sini. Syaratnya adalah Hx-nya tidak boleh 0. Jadi nggak boleh dia 0 pangkat 0, nggak boleh. Jadi berapapun bilangannya boleh pangkat 0, karena sesuatu pangkat 0 pasti 1. Oke, sekarang saya kasih contohnya. Nah, sebelumnya saya mau hapus dulu sebelum contohnya. Jadi kalau Anda mau catat dulu, silakan di pause videonya. Selanjutnya saya akan hapus untuk contohnya. Nah, contohnya X min 2 dipangkatin dengan X plus 1 sama dengan 1. Nah, kita cari yang pertama. Yang pertama adalah dia punya Hx-nya adalah 1. Artinya X min 2 sama dengan 1. Maka X-nya sama dengan 3. Nah, ini pasti nggak ada syarat, jadi pasti berlaku. Kemudian X min 2 adalah hasilnya min 1.
maka X-nya sama dengan 1. Nah, kemudian kita masukin syaratnya. Jadi kalau satunya kita substitusi ke pangkat sini, harus genap. Boleh gak? Nah, syaratnya berarti X tambah 1 kita masukin pangkatnya. Jadi 1 tambah 1, 2. Berarti bilangan genap. Artinya, angka 1 ini boleh diambil. Adalah solusi dari persamaan ini. Oh, ini tidak ada syarat. Nah, oke. Kemudian berikutnya, pangkatnya boleh aja 0. Jadi, X tambah 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 1. Nah, kita cek dulu syaratnya. Memenuhi syarat nggak? Nah, syaratnya adalah ini nggak boleh 0 kalau masukin ke X min 2 nya atau HX-nya sini. Jadi X min 2 kita masukin datanya. Jadi min 1, min 2, min 3. Nah, min 3 itu tidak 0. Jadi yang ini bisa diambil. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah kita urutkan aja dari min 1, kemudian 1, kemudian 3. Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya. Oke. Nah, jika Anda ada yang mau coba-coba untuk les online, silakan WA saya di 038 996 31 511. Masih ada kesempatan sampai 30 April 2024. Nah, Anda tinggal cantumkan nama, nomor handphone Anda, asal sekolah Anda, kelas berapa, dan materi yang mau Anda bahas. Nanti akan saya kasih nomor atau link untuk Zoom selama 3 kali 40 menit. Jadi 120 menit. Materinya ini adalah materi terserah Anda, bebas materinya. Misalnya Anda mau, saya mau bahas mengenai suku banyak atau polinomial karena saya mau kelas 11. Boleh. Nah, saya mau ambil integral karena saya mau masuk ke kelas 12. Boleh. Jadi silakan aja. Oke, sampai sekian dulu. Sampai jumpa lagi di persamaan eksponen part 3. Terima kasih.